Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita meneruskan kajian kita membahas keutamaan kota Tari, fadilah kota yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipenuhi dengan aulia-aulia yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji kitab Makanatu Tari Indal Arifi, kedudukan kota Tari di sisi orang-orang yang arif billah, yang telah dikarang oleh Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sayyidi Ahmad Bajahdad, inna ziyarata Bashar tanfa' minad da'il udhar. Al-Habib Ahmad bin Alwi Bajahdad ini salah satu Habib yang ada di kota Tari, yang satu-satunya yang di nisan kuburan beliau ada kalimat tustajabud du'a'u indahu, diijabai doa di depan nisan di kuburan beliau. Satu-satunya nisan yang ada di kota Tari yang ada tulisan tersebut. Semua ulama-ulama Tari di nisannya nggak ada kalimat itu. Yani begitu agungnya beliau, dan beliau ketika masa hidupnya beliau adalah Naqibul Alawiyin, ketuanya dari semua para Alawi. Seperti kalau sekarang ini Rabithah Alawiyah. Ini beliau pada zaman beliau adalah Raisul Alawiyin, ketua dari Alawi. Nah, beliau ini cinta sama kota Tari sampai-sampai beliau mengatakan, sesungguhnya ziarah ke kuburan Bashar itu manfaat sekali untuk orang yang mempunyai penyakit yang mustahil disembuhkan, seperti kanker, stroke. Bukan hanya penyakit zahir, penyakit batin juga. Mujahadah, menghilangkan pamer, sombong, iri, itu sulit sekali. Ziarah Bashar insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bashar ini apa? Bashar ini adalah 3 pemakaman yang dijadikan satu namanya. Jadi Bashar terkumpul dari 3 pemakaman. Yang pertama Zambal, yang sering kita dengarkan kuburannya para Sadah Alawiyin yang ada di kota Tari, ataupun dari kalangan-kalangan Arab masyayikh, ya, itu di Zambal dipenuhi dengan para ulama, banyak sekali, ya, orang-orang habaib dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Agdar dari kalangan Al-Khatib sama Bafadal, itu dikubur di Agdar. Di Furaid. Yang Agdar itu orang Tarim banyak semua di situ. Jadi Furaid, Zambal, Furaid, Agdar itu dulunya satu gabung, kemudian dipisah dengan jalan yang sampai sekarang. Nah, 3 pemakaman ini dinamakan Bashar. Kenapa kok Bashar? Karena yang mewakufkan tanah ini seseorang namanya Bashar. Bashar, maka diwakafkan, dikasih nama Bashar. Nah, ziarah turbah Bashar itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang sangat sulit dihilangkan. Ini terjadi Bashar di mana tempatnya? Di Tari. Maka diketahui kemuliaan suatu kota dengan siapa yang dimakamkan di kota tersebut. Yang dimakamkan di kota, ya, maka dari itu banyak ulama fikih yang mengatakan lebih afdal mana, Mekah atau Madinah. Ada yang mengatakan Mekah, juga ada yang mengatakan Madinah. Yang mengatakan Madinah lebih afdal, kenapa? Karena di dalamnya dimakamkan zat yang paling mulia dan lebih afdal ketimbang Ka'bah, yang mana Ka'bah semua dunia akhirat gak diciptakan kecuali dengan sebabnya beliau, yaitu Rasulullah. Maka dari sini Madinah lebih afdal ketimbang Makkah. Itu maksudnya. Makanya Tari ini termulia, jadi mulia kenapa? Karena yang dimakamkan di sana orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidina Al-Makhdar, Al-Habib Umar bin Al-Makhdar bin Abdurrahman As-Sakaf mengatakan, Tarimun amsat lana fardun alaina wa nahnu ahlul kutubi wa ahlul qiraati. Kota Tarim itu wajib kita jaga, dan kita itu adalah sosok orang yang suka membaca dan suka ahli ibadah. Sampai-sampai Sayyidina Umar Al-Makhdar itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Rukun Islam saya ada 6. Apa itu yang satu, yang nomor 6? Wahai Sayyidina Umar, hirasatu dari menjaga kota Tari itu wajib. Ini dikatakan Tarimun amsat lana fardun alaina, menjaga kota Tarim itu hukumnya wajib atas saya.
Maka sampai-sampai beliau mengatakan rukun Islam saya ada 6. Yang terakhir adalah menjaga kota Tarim. Beliau sudah meninggal, tetap walaupun beliau meninggal, beliau mengetahui siapa yang nakal di Tarim, siapa yang istiqomah di Tarim, dan siapa yang menghormati kota Tarim, walaupun dia tidak pernah pergi ke kota Tarim. Jadi perlu kita mengagungkan kota-kota yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarimun hiya himana in atau hajyushul baghi bisu'i nawawha. Tarim itu adalah benteng kita. Siapa orang yang ingin berniat jelek di kota Tarim, bakal kita hanguskan, kita hancurkan mereka. Subhanallah. Wa man jana wa bayakhdha himana nukaththir fi baladihi shaibati. Sangat panjang syairnya. Ya, saya terangkan yang membahas kota Tarim. Wa man ja'ana wa bayakhdha himana, siapa yang mendatangi kota Tarim dan akan menghancurkan kota Tarim, menghilangkan adat istiadat kota Tarim, nukaththir fi baladihi shaibati, bakal aku penuhi di hatinya dia, baladihi kata Habib Alwi bin Syahab adalah hatinya, tak gawe sumpek dia, kasar-kasarnya bahasa Jawanya, tak gawe sumpek. Saya buat nggak kerasan di kota Tarim. Kehidupannya tidak mungkin makmur jaya karena dia telah mengganggu kotaku. Aku yang jaga kotaku. Kita marah kalau diganggu kota kita. Begitu juga para aulia marah kalau kotanya diganggu, dikotori dengan maksiat, dinodai dengan bermacam-macam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka lah yang menjaga kotanya. Maka hati-hati kalau masuk Tarim. Adab. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu mengatakan, ta'addabu walau ma'akila bitarim. Beradablah engkau walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Jangan sampai didolimi, jangan sampai dianiaya, jangan sampai dinyek, jangan sampai dilecehkan. Walaupun dengan anjing, bagaimana dengan manusianya? Bagaimana dengan santrinya? Bagaimana dengan wali-walinya? Bagaimana dengan wali-wali yang sudah meninggal? Maka adab. Kalau sudah masuk Tarim, nah, seperti itu ya. Qalu innal Habib Hasan bin Abdullah Haddad wal Habib Tahir bin Hashim lamma saru ila al-haramain qalu ma ra'ina balad aslam linnas wa khususan al-alawi ahsan min Tarim. Al-Habib Hasan bin Abdullah Haddad, anak dari Sahibur Ratib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, punya anak namanya Hasan. Beliau adalah khalifah, pengganti abahnya, dan beliau mengarang kitab syarah Ratib abahnya. Ada Ratib Al-Haddad. Habib Hasan ini mengarang Ratib, syarahnya Ratib Al-Haddad, banyak. Itu dan Habib Tahir bin Hashim ketika pergi untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah dan Madinah, beliau mengatakan, dua orang ini mengatakan, ma ra'ina balad aslam linnas, kita tidak melihat tempat, kota, negara yang paling menyelamatkan untuk manusia siapapun, lebih khususnya kalangan habaib, kalangan alawi, seperti kota Tarim. Paling aman Tarim ini. Untuk maksiat sulit. Saya di Tarim 7 tahun tidak pernah melihat wajahnya perempuan yang jalan di luar. Kecuali kalau inti keluar dari kota Tarim. Paham maksud saya? Di Tarim tidak ada ceritanya orang membuka cadar. Kemana-mana itu pakai abaya hitam, kudung. Bukan hanya mata saja, mata kelihatan. Biasanya di Indonesia matanya kelihatan. Ini enggak, walaupun matanya enggak kelihatan selama 7 tahun. Tapi kalau inti pergi ke Mukalla, kita pergi ke selain kita Tarim, enggak dimungkinkan kau melihat wajahnya. Tapi kalau Tarim lebih aman untuk manusia agar dia selalu istiqomah dan lain sebagainya. Man dakhal Tarim yakunu mustaqim. Siapa orang yang sudah masuk Tarim, dia bakal menjadi sosok yang istiqomah, mempunyai prinsip komitmen dalam ibadah dan menjaga dirinya. Karena lingkungan itu ngefek kepada seseorang. Lingkungan baik, dia sangat mudah untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau lingkungannya itu kurang baik, banyak negatifnya, dia rentan untuk terjerumus dalam melaksanakan sesuatu yang negatif yang tidak diinginkan oleh orang tersebut. Maka dari itu saya tutup dengan perkataan Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Abu Bakar Al-Attas mengatakan, man dha'at alaihi sirah falyaji dari. Siapa orang yang bingung dengan akhlak-akhlaknya yang tidak baik, tidak mengetahui sirah ataupun jalan hidup yang benar, sirahnya para aslafun shalihin, pergi ke Tarim.
ziarah ke Tarim, kau bakal mengetahui bagaimana hidup yang benar dan bagaimana menjalani hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Tarim adalah tempat yang sangat mulia. Semoga kita diberkahi barokah para aulia Tarim dan dijadikan kita pecinta kota Tarim dan penghuni Tarim. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita bisa ziarah ke kota Tarim bisihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.